Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Sidki dari mahasiswa Biologi Fakultas Universitas Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah ada di pabrik tempe, bisa dilihat sendiri. Dan saya bersama siapa Mas namanya? Nama saya Mas Yanto. Ya, Mas Yanto di sini lagi bikin apa nih Mas? Ini lagi proses bikin tempe. Kalau bikin tempe itu bahan-bahannya apa aja sih Mas? Ya cuma kacang kedelai sama ragi doang sih. Kacang kedelai sama ragi. Iya. Kalau awal-awal tuh kacang kedelainya diapain dulu Mas? Awalnya kita Ya dari kacang kedelainya masih utuh gitu. direbus dulu sama air. Terus kalau udah matang direndam selama 1 malam aja. Oh, 1 malam Mas? Iya. Belum malam ya? 1 malam. Ntar kalau udah pagi-pagi kita mulai nyuci. Sebelum dicuci digiling dulu ya, biar pada pecah kacangnya. Ya. Habis digiling, dicuci biar pada pecah jadi kebelah dua gini ya Mas ya? Iya. Oke. Kalau belum digiling kan masih bulat-bulat. Jadi habis dicuci mulai pembungkusan. Pembungkusan ini prosesnya yang sekarang ini Mas? Iya. Oke, setelah pembungkusan ini kan udah banyak banget nih Masnya nih, bisa dilihat. Iya, nanti diratain seperti ini. Ntar nunggu 1 malam lagi. Kalau untuk penambahan raginya kapan tuh Mas? Itu pas proses nyuci. Pas nyuci tadi tuh? Iya, itu dikasih ragi. Kalau udah selesai nyuci, ngasih raginya, campur air, diaduk, ntar dikeringin. Oh, jadi tadi kedelai digiling biar pecah. Iya. Habis itu dicuci sambil dikasih ragi. Kalau udah dicuci baru dibilas itu ya. Ya, Dibilas terus dikasih ragi. baru dibungkus ini. Iya, nunggu kering dulu. Habis kasih ragi itu kan ngasih raginya sama air. Oh iya ya, ngerti. Campur ragi sama air begitu. Iya. Habis itu baru dibungkus. Kalau udah diragiin, Dikeringin. Baru airnya, dibungkus. baru dibungkus. Dikeringinnya itu dijemur apa dibiarin aja gitu Mas? Dibiarin aja. Jadi kalau tempatnya itu harus berlubang tongnya. Kantong ini ya? Beda lagi. Yang ini kan ada lubangnya bawahnya. Oh, bukan di semuanya gitu Mas? Bukan. Kenapa di bawahnya Mas? Kan airnya biar keluar. Biar kering, maksudnya nggak berair lagi. Oh ya. Habis dibungkus ini, setelah itu Mas? Kalau udah dibungkus, udah tinggal ngeratain doang. Habis itu tinggal tunggu 1 malam lagi Mas? Iya, habis diratain nunggu 1 malam. Udah selesai Mas ya. Kalau ini lagi ngapain nih Mas? Itu lagi ngerebus. Rebus buat besok ini. Iya, buat besok. Oh, itu. Malam nginepnya. Ntar malam nginepnya. Habis direbus, digiling. Penggilingannya yang di situ Mas? Iya, Oh, itu penggilingannya. biar pecah. Biar pada ngebelah. Setelah pecah tadi dicuci, Dicuci, habis itu dicuci, dibilas, kasih ragi. Iya, dibilas. kasih ragi, dikeringin, dibungkus, terus semalaman dibiarkan gitu Mas. Iya. Oke. Kayaknya udah selesai sampai situ aja Mas ya. Iya. Terima kasih Mas atas waktunya. Iya. Ya jadi sekian saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggilingannya biar kedelainya pecah. Ini kedelai yang habis direbus, direndam air terlebih dahulu, habis itu dikasih ragi. Jadi ini kedelai yang baru direbus. Untuk diproses selanjutnya, proses pembungkusan. Nah ini
tempenya yang lagi diinepin semalaman buat numbuhin jamurnya. Jamurnya numbuh setelah 1 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sidki dari Fakultas Biologi Universitas Nasional. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan tempe dari proses input, proses pembuatan, dan sampai output. Oke, langsung saja. Yang pertama ada alat dan bahan. Nah, berikut alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tempe yang sudah saya cari tahu sendiri ke pabriknya langsung. Yang pertama ada baskom, dan fungsi baskom ini untuk tempat menampung kedelai yang baru digiling. Yang kedua ada penggilingan. Penggilingan itu sendiri untuk memecah kacang kedelai yang tadinya masih berbentuk bulat menjadi terbelah menjadi 2. Yang ketiga ada adukan kayu. Adukan kayu ini berfungsi untuk mengaduk kedelai yang sedang dimasak, yang sedang direbus dalam tong besi. Yang selanjutnya ada nomor 4, yaitu tong besi itu sendiri. Tong besi ini dipergunakan untuk merebus kedelai. Yang kelima ada tong plastik. Berbeda dengan fungsi tong besi, tong plastik ini berfungsi untuk mencuci kedelai dan juga untuk memberikan ragi pada kedelai, sekaligus untuk menampung kedelai yang sudah selesai direbus. Yang keenam ada tungku pembakaran. Tentu saja tungku pembakaran ini untuk sebagai pemanas untuk merebus kedelai tersebut di tong besi. Dan alat ketujuh ada timbangan. Timbangan ini untuk menakar seberapa banyak kedelai yang dimasukkan pada satu bungkus plastik. Sebenarnya untuk penakaran ini ada berbagai macam jenisnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedelapan ada plastik itu sendiri sebagai tempat packing kedelai untuk dijadikan tempe. Selanjutnya input yang dimasukkan atau bahan ada 3, yaitu kedelai tentunya, ragi, dan juga air. Selanjutnya adalah proses pengerjaan. Proses pengerjaan ini diawali dengan input, yaitu berupa kedelai dan juga ragi. Prosesnya ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada perebusan kedelai. Kedelai yang masih bulat-bulat yang baru dikirim dari perkebunan langsung direbus oleh pabrik tempe tersebut sampai matang. Selanjutnya, setelah matang, kedelai tersebut diangkat ke dalam tong plastik, lalu direndam di tong plastik tersebut selama semalaman. Di pagi harinya, setelah kedelai tersebut didiamkan di tong plastik, selanjutnya kedelai tersebut digiling. Yang tadinya kedelai tersebut masih berbentuk bulat-bulat, selanjutnya digiling di dalam mesin penggilingan kedelai menjadi 2 atau menjadi 2 keping maksudnya. Selanjutnya setelah kedelai digiling, kedelai masuk tahap pencucian. Nah, maksud dari tahap pencucian ini tentu saja untuk menyingkirkan kulit-kulit yang masih ada di kedelai dan juga membersihkan kedelai dari berbagai macam kotoran. Selanjutnya, setelah dicuci, kedelai terlebih dahulu dibilas sebanyak 1 kali untuk membuang sisa-sisa kotoran yang masih ada. Selanjutnya, kedelai diberi ragi pada tong itu juga. Pemberian ragi dicampur dengan air. Selanjutnya, dituangkan ke dalam kedelai tersebut yang sudah dibilas dan diaduk beberapa kali. Setelah diberi ragi,
Kedelai dikeringkan terlebih dahulu. Kedelai ini dikeringkan di dalam tong plastik yang di bawahnya sudah dilubangi agar air yang tersisa pada proses pemberian ragi tadi dapat jatuh ke bawah dan kedelai tidak terlalu basah. Selanjutnya, setelah kedelai sudah tidak terlalu basah, kedelai sudah bisa masuk ke tahap pembungkusan. Tahap pembungkusan ini sebenarnya sesuai dengan keinginan konsumen, bisa banyak bisa sedikit, dan takarannya itu dengan ditimbang terlebih dahulu seberapa berat, dan setelah dimasukkan pembungkusan ini, kedelai diratakan agar tertata rapi. Selanjutnya, setelah pembungkusan selesai, kedelai yang sudah dibungkus dibiarkan selama 1 malam. Proses ini bergantung pada suhu juga. Tidak boleh terlalu panas dan juga tidak boleh terlalu dingin atau akan merusak kualitas dari tempe tersebut. Nah, setelah 1 malam barulah keluar output terakhir, yaitu berupa tempe. Oke, hasil akhir. Nah, setelah melalui proses-proses tersebut, output dari proses tersebut adalah tempe kacang kedelai, yang mana tempe tersebut dihawali dengan kedelai yang dimasak, digiling, setelah itu dicuci dan diberi ragi, kemudian dibiarkan selama semalaman hingga jamur tumbuh. Oke, terima kasih. Sekian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.